Pokoknya kalau Kang Opik menemukan kesalahan, penerapan bahasa Sunda di ruang publik, yang langsung dihubungi kalau tidak kepala dinas, kepala daerah. Mang Oded, Mang Kang Yana. Yang bilang anjing, biarin aja. Hmm. Kalau mereka bicara ke teman-temannya, manakala bicara kita, dia ada filter gitu. Iya, betul. Mungkin kita nyebut anjingnya. Mungkin ke Aki nyebut anjingnya. Mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni UPI se-alam dunia, maupun mahasiswa ataupun warga Bandung, Jawa Barat, se-Indonesia lah, atau dimanapun. Kita hari ini akan berbincang dengan tamu yang untuk menggambarkannya. Agak susah sebenarnya menggambarkannya ini. Orang yang sangat punya komitmen tinggi kepada bahasa Sunda, pengembangan bahasa Sunda, kepada kebudayaan barangkali secara garis besarnya, dan konon katanya tamu saya ini, kalau dadanya itu dibelek, ada dua katanya di dalamnya teh. Satu bahasa Sunda, Kasundaan, anu kahit dua Persib. Nah, jadi kita akan berbincang dengan Kang Taufik Faturrahman. Kang Taufik Faturrahman atau Kang Opik, saya biasanya manggilnya Kang Opik. Ini merupakan salah satu alumni kebanggaan UPI, guru saya, yang tentu perjalanan panjang di dunia bahasa Sunda, di dunia olahraga, dan belakangan juga mengembangkan pariwisata, itu sangat menarik untuk kita kenali lebih dekat gitu. Nah, cuma pertanyaan saya, Kang, ini kita bahasa Indonesia, bahasa Sunda ini ngobrolnya. Bebas. Bebas lah, bebas. Jadi ini kenapa pertanyaannya begitu? Karena Soleh Solihun itu podcast sesekali bahasa Sunda, ngobrol anggota DPR, ngobrol sama Ariel Peter Pan bahasa Sunda. Nah, kita cobalah seling-seling ya. Mudah-mudahan selang-seling tujuannya biar yang tidak mengerti bahasa Sunda bisa juga menonton. Karena ini ditayang di YouTube, di kanal Ikatan Alumni UPI dan kanal TV UPI Digital, sehingga sangat terbuka terhadap penonton-penonton yang tidak mengerti bahasa Sunda juga. Kang, Wilujeng Sumping, selain bukan orang baru, bukan orang jauh, Kang Opik ini. Karena kalau kampus Bumi Siliwangi itu alamatnya Setiabudi 229, Rombok teh, Bumi teh 228. Jadi benten hijinya, Kang ya. Beda satu digit lah. Kang dulu angkatan berapa masuk ke itu? Akang masuk ke IKIP itu ke IKIP ya. Tahun 78. Angkatan 78. Di mana waktu itu ada semacam kepercayaan masyarakat bahwa nasib guru itu termarginalkan gitu kan. Dulu itu kan jarang ada orang tua ingin punya menantu ke guru ya. Oh. Jarang. Atau misalnya apakah kita pernah membaca iklan di koran dijual mobil guru, kan tidak ada. Kan banyak kan dokter semua gitu kan. Makanya ketika Akang mau masuk ke jurusan bahasa Sunda, waktu itu mau menerima 40 orang, yang daftar cuma 18. Oh gitu, tahun 78 di Jawa Barat katanya. Jawa Barat, sedunia. Jadi IKIP mau menerima 40 mahasiswa jurusan bahasa Sunda tahun 78 ya. Yang daftar 18. Malah tahun 71 cuma seorang mahasiswanya. Kang Dudung. Jadi luar biasa ini. Nah, begitulah jadi. Tapi kenapa Kang waktu itu memilih bahasa Sunda? Karena sejak kelas 2 SMA, Akang itu sudah terbiasa menulis di koran gitu kan. Jadi membuat cerita pendek, membuat sajak. Iya. Dimuat di koran Mandala Edisi Priangan di Tasik. Jadi udah dapat honor lah gitu kan. Akang jadi
pengelola Arsensis, majalah dinding siswa SMA 2 Tasikmalaya, Kang, redaksinya. Termasuk Akang sering menerima job membuat surat cinta. Jadi Eta kumaha caritana Kang job membuat surat kalau cinta teh? teman-teman kita mau nembak seseorang, pesan surat ke Akang itu kelepek-kelepek ditembak itu. Aduh. Tapi untungnya itu kadang-kadang sok kumaha cek pangbaleskeun, jadi Akang yang bikin, bahasanya Akang yang bikin jadi 2 honornya gitu. Jadi Nah, ketika itu Akang juga pernah menjuarai lomba menulis antar siswa SMA se-Kabupaten Tasik tahun 76. Dapat hadiah beasiswa Super Semar waktu itu. Akang kelas 2 SMA, 3 SMA dapat beasiswa karena juara menulis. Nah, akhirnya waktu Akang kelas 1 masuk IPA, jadi loba ke bahasa Sunda we gitu. Oh Ya gitu. begitulah, jadi pertamanya ya karena ada kesenangan atau kebiasaan yang berubah pada kelas 2 SMA. Jadi jatuh cinta bahasa Sunda teh persisnya sejak SMA itu Iya, kelas 2 pemilihan. SMA gitu kan. Kelas 2 SMA gitu. Waktu SMP juga Akang sudah tertarik bahasa Sunda walaupun gurunya Jawa. Oh gitu. Akang di SMP Pagar Ageng guru bahasa Sundanya itu Pak Kamdo namanya itu. Orang Jawa, tapi karena biasa humor lah gitu kan. Medok tapi teh. Jadi sangat dinantikan kedatangan Pak Kamdo itu untuk mengajar gitu kan. Sering humor, sering apa. Makanya waktu Dinas Pendidikan Pak Husen, Kepala Balai Pengembangan Bahasa Daerah mau mengadakan lomba borangan, ngabodor sorangan antar guru lah gitu kan. Niatnya itu karena menurut penelitian guru yang senang itu yang senang ngabodor di depan siswanya. Padahal sekarang bukan begitu. Dipikir siapa guru terasup. Benar. Surak barudak teh. Guruna rapat. Guru rapat. Eta pelajaran mau disukai. Kang, ini kalau saya lihat masuk tahun 78, tahun 84 teh udah bikin perusahaan kan Geger Sunten teh kalau saya lihat itu bukan 84, 79 malah Kang. Malah 79. 79. Kumaha tingkat 2 ya. Tingkat 2. Ya, jadi Akang itu tahun 78 itu masuk. Ya. Bersama-sama Profesor Didi. Itu teman sekelas tuh waktu di SMA. Yang sekarang Ketua Senat Institut ya. Senat Universitas ya? Universitas. Senat akademik ya? Akademik, bukan institut. Bareng ngontrak di Ledeng, sangsara dah. Kalau kita mau mandi itu harus ke sawah, berjalan dulu lah gitu kan. Nah, udah setahun ngontrak, masuk ke asrama. Ke asrama WMBS, Wisma Mahasiswa Bumi Siliwangi. Nah, di sana belajar organisasi itu. Oh gitu. Belajar dagang, belajar apa gitu. Nah, tahun 79 Akang bikin buku. Buku ulikan sastra, tata bahasa Sunda gitu kan di tingkat 2 Kang? Tingkat 2 ya. Bikin buku di stensil. Ya. Diputarnya di kantor fakultas. Mesin stensil hidung teh. Ya, malam-malam diputar sama Kang Sulantara gitu kan. Jadi dengan adanya podcast ini ya saya mohon maaf kepada dekan-dekan terdahulu, wakil dekan terdahulu karena saya sering ikut mencetan sih ya subuh-subuh gitu kan. Nah, dibawa ke asrama, finishing di asrama, dijual sama Akang. Tapi tidak, legalitasnya belum ada, jadi cuma bisnis iseng lah gitu kan. Iya. Belum sebagai Geger Ya, Sunten. kalau secara resmi mah Geger Sunten 84. Tapi 81 juga Akang udah memberikan medal agung. Oh, kawitnya medal agung. Medal agung di Panorama sudah menerbitkan 8 buku. Tapi dipikir-pikir kayak merek truk itu medal agung. Truk ke toko bangunan. Gitu. Maka Akang nyari nama yang lain. Nah, ditemukan Geger Sunten. Jadi Geger Sunten itu sebuah tempat di daerah Rancah Ciamis. Bukit. Geger itu kan bukit. Artinya bukit. Itu tempat dididiknya Ciung Wanara menjadi laki-laki. Nah, jadi maksudnya Akang bikin Geger Sunten itu ya tempat para seniman budayawan dididik jadi ahli kesunaan yang mumpuni lah gitu. Iya. Nah begitu, jadi tahun 84 resminya, tapi Akang sejak di asrama sudah senang berbisnis gitu. Oh, jadi Akang itu menulis buku tingkat 2 tahun, berarti kalau 81 itu tingkat 3 ya? Tingkat 3 ya. Membuat
penerbitan Medal Agung. Kita mah udah menikah, 81 Akang kan tahun 80 menikah. Oh, berarti masih kuliah udah menikah Udah kan? nikah, udah nikah. 81 kan udah bikin PLO. Udah, jadi Oh, kesenangan Akang berbisnis itu bukan hanya jadi mahasiswa. Akang lagi SD juga kan. oh SD terus Punya bisnis. teman bacaan, berjualan rokok, jadi agen pikiran rakyat. Jadi Akang itu yang pertama kali menjadi agen di Pagar Ageng itu 40 langganan tuh. Jadi sebelum sekolah itu Nganterkeun koran. ya mengantarkan dulu ke relasi-relasi gitu. Jadi senang lah gitu. Ya motivasi mah hanya resepnya orang loba duit lah gitu. Tapi apa namanya? Tumbuhnya nilai-nilai kewirausahaan atau keinginan berbisnis itu apa kira-kira pemicunya, Kang? Kalau Ya tadi kan mungkin selain punya duit. mungkin dalam sebuah teori mengatakan itu ada anleh ya, ada bakat, ada keturunan ya Mohon. mungkin Akang juga ada keturunan dari kakek ya. Oh, Kakek juga pebisnis gitu kan. ya ya ya. Jadi beliau itu selama 16 tahun mukim di Mekah, Mohon. jadi sampai diangkat menjadi guru tafsir di Masjidil Haram itu kakek-kakek gitu. Dia membuat majalah bersama kiai-kiai di Tasikmalaya, Intisar namanya itu. Nah kakek itu kan yang pertama berjualan rokok. Di Tasik. Jadi Tasik. awal abad ke-19 itu kan laki-laki itu nyepah bukan merokok. Gitu. Oh. Nah kakek-kakek membuat rokok, jual apalah gitu kan. Mungkin orang kasih begitu. Kayak pemasok juga kan begitu. Oh, nyepah Jadi dari kecil dulu lah bisnisnya gitu kan. Mungkin Mohon. dari kakek, karena kakek juga membuka toko foto di Ciawi. Oh, itu teh. Nah, kenapa misalnya Akang sekarang senang humor? Karena kakek juga senang humor. Tokonya kan toko fotonya Aneka. Aneka itu singkatan ahli newa kalangkah, tukang foto gitu. Oh. Kalangkah disewa jadi foto. Nah, jadi sebenarnya ada terah atau aliran apa ya, warisan bisnis itu dari kakek. Bakat ya, bakat. Keturunan, anleh, sifat, karakter juga mungkin ada. Oh, tapi bapak mah tidak ya, ayah atau apa? Tidak, Oh. tidak ada bakat karena ayah itu kepala desa di Pagar Ageng. Kuwu, ya, kuwu. Gitu kan. Iya, iya. Nah, terus selama bertahun-tahun mengembangkan apa namanya ya, bahasa Sunda ya. Kalau bicara buku, geus teu aneh lah gitu. Kalau orang bicara bahasa Sunda, bicara Geger Sunten itu seperti bagian yang sudah tidak terpisahkan gitu kan. Itu khusus menerbitkan bahasa Sunda, Kang? Atau gimana Geger Sunten tuh? Jadi lahirnya Geger Sunten juga itu kebetulan gitu kan. Kebetulan. Jadi, waktu itu tahun berapa ya? 83, 84. Akang sedang menjadi ketua senat di Fakultas Sastra gitu kan. Iya, iya. Itu ada pemilihan dekan di Fakultas Sastra. Nah, jadi calonnya itu 3 orang gitu kan. 3 orang. Yeah. Orang yang dapat suara 3, yang orang kedua juga 3, yang ketiga dapat 12 suara di senat fakultas itu. Nah, tapi yang jadi itu yang dapat suara 3 gitu ya. Itu Akang protes, bukan Akang mahasiswa lah gitu. Iya. Sampai Akang bikin memorandum saat mahasiswa ada di sana oleh kampus, oleh jurusan, oleh fakultas, oleh institut dianggap bohong gitu kan. Kelakuan baik juga. Susah dulu Majid. Oh gitu. Jadi Akang yang pertama kali digadang-gadang untuk jadi dosen di jurusan bahasa Sunda. Nah setelah ada kejadian itu, karena yang di Akang demo itu dosen Akang dikucilkan di jurusan. Oh, apalagi pada saat itu ketua senat ya Kang tuh. Ketua senat. Jadi kuliah pun lulus 7 tahun gitu. Oh. 7 tahun gitu kan. Nah waktu itu Akang tidak mungkin lah membuat buku bahasa Sunda karena banyak dosen-dosen membuat, tidak mungkin gitu kan. Mohon. Tapi karena udah ada kata bahwa Akang tidak akan terpakai karena bohong, demonstrasi wae,
goreng pidoseneun lah gitu kan. Ya harus bikin bikin niat baru gitu kan. Iya. Ya coba bikin buku lah gitu. Oh, jadi tadinya mah Akang teh pidosenen ya? Pidoseneun kan Akang pinter nah gitu. Iya, iya. Pinter Iya. gitu. Tapi buku waktu itu gimana pada awal-awal itu sehingga sampai berkembang gitu? Ya berkembang karena kita berjuang. Berjuang. Jadi sebuah usaha itu kita meluat pasar dulu waktu itu kan dikuasai oleh sebuah penerbit lah gitu kan. Ya. Kita lihat kelemahannya di penulisan gitu kan. Jadi buku lama disesuaikan dengan kurikulum baru tanpa disentuh, tanpa di matching dengan Iya. Nah, kan bikin kurikulum baru gitu kan. Langsung meledak gitu. Eta meledaknya berarti tahun 84 eta, Kang? 84 ketika membentuk Geger Sunten ya. 84 sampai akan bisa membayar royalti dengan mobil ke pengarang gitu kan. Memberikan grant naik haji ke beberapa pengarang gitu kan. Banyak ya. Tahun pertama teh, Kang? Tahun pertama. Ya sedikit kaget lah. Iya. Peribahasa sama atas di karungan. Apalagi begitu booming gitu kan. Iya. Sejak Akang SMP sampai Akang tahun 84 bukunya itu juga nggak ada revisi. Padahal kurikulum berubah. Padahal kurikulum berubah gitu kan. Kadang-kadang pindah kelas. Iya. Tahun 79 materi itu di kelas 3. Nah, tahun berikutnya dipindahkan ke kelas 2 gitu. Jadi guru-guru tahu gitu. Iya. Begitu Akang bikin buku baru semua berbalik. Jadi sampai tsunami. Jadi sampai sekarang kalau boleh dibilang keunggulan buku Geger Sunten itu terletak pada adaptasi yang cepat terhadap kurikulum gitu, Kang? Yang pertama kualitas ya. Kualitas ya. Kualitas Akang ke guru-guru selalu memberikan semacam bukan teka-teki ya, kuis lah gitu kan. Jadi kalau menemukan satu kesalahan di buku Geger Sunten, satu kesalahan, 1 juta itu. Harian kesalahan. Iya. Bikin bukunya kan api. Iya. Waktu beberapa orang gitu kan. Jadi kesalahan itu kan kadang-kadang di materi ya. Betul. Iya. Ejahan, di perwajahan, banyaklah buku mah. Kalau soal materi, soal konten, silakan cari. Kesalahan di buku Geger Sunten. Satu kesalahan 1 juta. Nggak ada. Oke, ini menarik nih. Kenapa saya bisa mengatakan ini benar-benar terjadi menjamin? Karena saya turut sempat membantu beberapa buku. Jadi saya tahu betul buku itu bolak-balik dari pengarang, diedit, mengundang ahli dari UPI juga ya. Waktu itu ditimbang di penyuntingan yang bertingkat, bertahap, termasuk soal tata letak. Jadi saya percaya betul bahwa setiap buku yang keluar dari Geger Sunten itu memang sudah quality controlnya itu sudah sangat ketat itu. Itu dari sisi kualitas, Kang. Apa lagi kira-kira selain yang menjadikan itu? Misalnya, Akang kan bukan ahli manajemen ya. Ya. Sejak Geger Sunten berdiri tahun 84 sampai sekarang Akang belum pernah mengadakan rapat dengan karyawan. Nah, itu unik itu. Iya. Belum pernah gitu kan. Saya beberapa bulan ikut belum pernah rapat ya. Belum pernah rapat. Jadi karena kalau ada suatu permasalahan di bagian mesin cetak, ya kita samperin aja ke tukang mesin cetak, nggak usah dibuka di forum gitu kan. Iya. Soal marketing, soal apa, tapi pembinaan keluar, membangun kepercayaan dari para pemakai, itu yang kita bina gitu kan. Akang pernah dengan seorang dosen yang sama-sama diajak ke Depok untuk menjadi penutur dalam seminar yang disebutkan Geger Sunten. Padahal orang itu perbitan buku di perbit lain gitu kan. Oh gitu. Nah sampai pengarang Geger Sunten kan itu macam orang buku di perbit lain. Saingan orang, soal rezeki bagus ya Allah ngatur ya. Nah dari Depok ke Sukabumi, terus Pangandaran, terus mana? Saya dia bilang, wah nggak mungkin perbit lain bisa menyaingi atau menyamai Geger Sunten. Kan minimal kalau akan datang itu kan kepala dinas yang menyambutnya. Betul. Bukan kan di Kuningan ada bupati yang iya betul. Nah itu pembinaan itu sudah lama karena jam terbang kan lebih 40 tahun. Iya betul. Dan saya lihat Geger Sunten ini termasuk yang sangat adaptif terhadap perubahan selain kurikulum juga karakteristik wilayah ya, Kang. Betul. Ada beberapa buku yang
yang Jadi, sangat khas gitu kan. Ya, jadi kelemahan perbit lain itu dia mau bikin buku satu untuk semua gitu kan. Betul. Oleh yang namanya muatan lokal itu beda. Terus dia kan per kecamatan bikin buku itu. Jadi kalau Geger Sunten itu ada buku untuk Tasik, Ya. untuk Bandung, untuk KBB, untuk Depok, untuk Sukabumi, Kuningan, masing-masing kabupaten punya buku. Jadi nanti ketika Ada berbicara, ya ada yang 2 bahasa. Bahasa Banten ada juga ya, bahasa Sunda Banten khusus. Di Banten juga ada di Pandeglang, ada buku khas Pandeglang. Di Rangkas Bitung beda lagi. Iya. Beda lagi. Yang paling khas apa bedanya, Kang? Karena di setiap kabupaten itu ada idiom yang berbeda. Ada kekhasan kebudayaan yang berbeda gitu kan. Buat apa misalnya kita di kurikulum itu harus membaca tentang pahlawan gitu kan? Buat apa orang Tasik membaca Dewi Sartika? Sementara mereka tidak tahu Jenderal Mustafa gitu kan. Perkenalkan dulu kebudayaan masing-masing kabupaten. Nah baru, jadi kita bikin formula itu 60-40 lah. 60 tentang kedaerahan, kewilayahan, 40% tentang Kejawabaratan. Nah di sana keunggulan Geger Sunten. Yang lain bikin buku ini. Kang, apakah selama pengembangan bisnis, pilihan materi dan lain-lain itu ada proses selama kuliah nggak dia menemukan itu atau pengalaman setelah lulus malah? Jadi sebenarnya kalau akan dikatakan ahli bahasa Sunda dalam tanda kutip, itu kebanyakan didapat di luar. Di luar ya, pengembangan berarti ya? Akang itu termasuk mahasiswa yang terkuliah dulu itu. Karena begitu masuk ke IKIP tahun 78, sebulan kemudian setelah Posma Akang membuat cerita pendek, dimuat di Sifat Tahunan, Akang mengambil honor, langsung diangkat jadi karyawan Sifat Tahunan. Betul, Sifat Tahunan 1979 ya Akang. Iya, jadi mahasiswa tingkat kuliah, tingkat 1 langsung udah kerja jadi wartawan. Iya, 78. Iya. 78. Jadi ilmu yang didapat itu lebih banyak di Sifat Tahunan daripada di kampus itu kan. Iya. Karena kuliah dulu, tapi Bang Peter karena di Sifat Tahunan kan banyak seniman, budayawan, betul. Ada Akang, guru Akang pakai lo. Pakai ro teh? Sukana Brata Manggala. Itu orang tuanya Kang Tato pendiri AMS. Itu paguyuban Pasundan itu. Iya. Akang harus begini, ada Ajam Samsul Praja ya. Banyak Kasuryawan, ada Mang Ola Sumarna Putra, itu sastrawan yang ya super lah gitu kan. Tapi kebanyakan dari mereka mendapat ilmu itu. Tapi kalau kuliah atau belajar itu di perguruan tinggi kira-kira memaknainya seperti apa Kang kalau misalnya ternyata lebih banyak di luar? Ya, yang pertama legalitas, yang kedua sebenarnya bukan menafikan gitu kan. Kemungkinan karena Akang waktu itu kesempatan ada di tempat pekerjaan gitu kan. Iya. Ya sama-sama mendorong. Iya. Supaya Akang bisa begini gitu kan. Jadi tidak bisa lepas dari unsur alma mater ya. Dosen-dosen bahasa Sunda juga kan banyak yang mewarnai Akang lah, Pak Karna, Pak Ahlan, pola pikirnya, karakternya kan. Akang juga di asrama kan berdempetan dengan rumah Pak Karna itu. Oh iya betul. Itu kan, jadi kalau saya ketemu ngobrol gitu kan, Pak Karna, Pak Ahlan, Pak Kosim kan dekat asrama. Iya. Jadi yang Akang maksud itu secara formal gitu. Memang Akang jarang kuliah gitu. Tapi dari informal Akang jadi ngobrol lah. Iya, proses belajar mah tetap berlangsung ya kan. Karena kan seperti Pak Karna kan sempat jadi PR3 gitu kan. Iya. Jadi masih Pak Yu sampai sekarang. Profesor Susana masih WA, kirim karya gitu kan. Betul. Kang, bukan menafikan. Iya. Saling isi lah. Saling isi, betul. Kan kalau kita bicara kualitas Geger Sunten, tebirek deui moal aya nu meragukeun lah gitu nya, meragukan. Nah, tidak ada lawan lah. Saya nggak ada lawan. Nah, tapi pernah nggak ada pengalaman cerita orang yang mencuri atau plagiat atau untuk karya-karya narasumber? 9 kali dibajak. Dibajak ya, buku dibajak istilah buku ya. Dibajak orang gitu kan. Itu
gimana ya? Dulu kalau dibaca koran diproses gitu. Ternyata kalau diproses resmi itu berbelit-belit dan susah lah gitu kan. Oh, Suatu waktu Akang dapat kabar bahwa buku Akang itu lagi dicetak oleh Kemenag. Kemenag. Gak apa-apa lah, kita sebut aja lah. Heeh. Jadi Kemenag itu tahun 84 dengan anggaran 1,3 miliar itu. Tahun itu. Tahun itu. Akhirnya seberapa? Iya. Jadi sampai sekarang Akang telah mengalami 9 kali dibajak orang gitu kan. Yang pertama itu dibajak oleh oknum di Kemendag Jawa Barat. Tahun berapa lah, 83-84. Jadi Kemendag Jawa Barat itu ada anggaran 1,3 miliar untuk membeli buku bahasa Sunda untuk MI si Jawa Barat. Waduh. Ya mestinya si Pimro itu beli ke Geger Sunten, ini malah Betul. mencetak sendiri gitu kan. Tapi Nah, tetap Geger Sunten ininya. tidak, akan tidak apa, Oh. akan tidak apa gitu kan. Begitu akan dapat informasi, akan lihat di percetakannya, lagi dicetak di sebuah percetakan, udah numpuk, Bukan maksudnya teh logonya masih Geger Sunten. masih dibajak 100%. Oh, atau 100%. Dibajak 100%. Nah, sekarang diperkarakan gitu kan, diperkarakan sampai naik ke Meja hijau. bukan meja hijau, ke penyidik lah gitu Oh. kan. Tapi Akang kurang kuat gitu kan. Oh. Kurang kuat karena buku bapak itu baru covernya selesai dicetak. Nah itulah. Makanya Akang malas kalau dibajak diproses secara hukum resmi lah gitu. Mending didatangan. Ya dipremankan aja gitu. Didatangi Diselesaikan aja secara gitu. adat. Ya diselesaikan secara adat lah. Yang terakhir bahkan baru ya Kang, saya Baru pernah tahun berikutnya dibajak lagi gitu kan. Nah, itu mengerti lah kalau sama-sama penerbit ngerti. Jadi bukan pemilik penerbitnya yang nakal itu, oknum pengarangnya. oh dia menjual ke Ya karena kan kebanyakan di Bandung itu kan penerbitnya orang Padang, orang Arab, nggak ngerti bahasa Sunda gitu. iya. Ketika datang pengarang membawa bahasa Sunda, dia nggak tahu apakah ini buku asli karya dia apa. Dicetak ternyata dari Geger Sunten. Isinya teh. Ya, gua akan langsung aja di sama di Hongken lah gitu kan. Iya. Pernah tahun berapa ya dulu? Akang dimediasi oleh masih kan Wildikbud di Riau gitu kan. Ya. Akhirnya karena Jalan Rio kan maksudnya Jalan Riau lah ngasih 50 juta waktu itu. Langsung disumbangkan ke Kalemur dikasihkan jadi masjid, bikin masjid gitu kan. Iya. Yang terakhir malah Baru kan? buku kamus. Kamus, iya, baru kan, baru itu ya Itu betul. yang ke-9, dibaca ke-9. Ngerti, yang punya penerbit ngerti. Dia itu dikerjain sama pengarang Sunda, pengarang ternama gitu kan. Dia menjual file, ketemu di sebuah toko buku lah, dikasihkan, dibayar, dicetak 2 tahun baru ketemu. Oh. Padahal right-nya itu 100%. hak ciptanya itu punya Geger Sunten. Iya, tapi untungnya dari A ke Z itu buku Geger Sunten, jadi tidak salah gitu kan. Nah waktu itu dia nanya berapa Kang sudah harus bayar kompensasi. Saya bilang saya lagi merehab akan punya pabrik nilam lah, jadi madrasah, jadi tiga lokal. Oh, yang Al-Husni itu. Al-Husni ya dihitung-hitung 135 juta gitu kan. Iya. Dibayar sama dia. Oh, jadi damai gitu bermanfaat. Nah, bermanfaat jadi gonimah lah gitu. Jadi kan tidak mau kalau itu kan termasuk rampasan perang dalam tanda kutip lah. Iya. Jadi selalu disumbangkan ke masyarakat. Terus bahasa Sunda itu bahkan Akang diakui mendapat penghargaan tokoh pelestari bahasa Sunda, bahasa daerah internasional ya itu. Iya. Itu tokohnya kan kita banyak sekali Kang. Hebat. Gimana ceritanya Akang terpilih? Jadi sebelum itu juga Akang pernah mendapat penghargaan dari Galamedia. Oh iya betul. Oh ya, perlu dari Gubernur Jabar tahun 2013. Terus acara-acara Akang di radio, di televisi juga mendapat award dari KPID ya, dari betul. banyak lah. Yang terakhir tahun 2016 Akang mendapat anugerah tokoh pelestari bahasa daerah tingkat nasional. Banyak, hampir 300. Iya, Se-Indonesia gitu, termasuk tokoh Jawa Barat.
Coba-coba banyak yang Banyak. yang masuk lah gitu. Iya, iya. Sampai 100 besar, 50 besar, 20 besar, 10 besar. Sampai 2 besar itu akan berhadapan dengan Profesor Laude dari Kendari gitu kan. Oh. Nah, dulu waktu itu Kemendikbud mengutus 4 orang gitu kan, 4 orang ke Bandung, 4 orang ke Kendari. Betul. Jadi kegiatan Akang selama 45 itu diikutin. Ya. Akang ngantar guru, Akang siaran, Akang syuting di TV, Akang main sudong, dia direkam. Akhirnya Akang jadi juara gitu. Nah, ini soal diikuti 4 hari ini menarik. Kalau seorang juri datang memantau kegiatan Kang Opik, ini saya menjadi saksi. Kang Opik itu kalau sudah soal bahasa Sunda di grup WA tengah malam lewat tengah malam janari isuk-isuk dibahas, dijawab. Jadi memang apa namanya, komitmen itu tidak hanya dibuktikan secara formal, Ya. ada dibuktikan mendapat hadiah sastra Samhudi, Ya. sastra LBSS, dari pemerintah juga dapat. Secara karya tentu Akang ingat sudah mengarang berapa buku barangkali? 100. Artinya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita alumni UPI yang ada tokoh alumni yang komitmennya demikian tinggi terhadap bahasa Sunda. Bahkan ketika ada yang apa ya judulnya itu niatnya mempopulerkan bahasa Sunda, tapi ternyata salah, didatangi, wah ada salah seorang yang bikin TikTok misalnya atau Instagram, Ya. salah didatangi, gimana Kang itu? Jadi begini, Akang itu kan 5 tahun menjadi ketua umum LBSS, Ya. ikut di aktivasi yang lain lah karena geraknya sangat terbatas sekali. Akang mendirikan grup WA Klinik Bahasa gitu kan. Betul. Kiba itu jadi, nah Kiba itu karena klinik, jadi motonya suluknya itu bubaran pasien negeri bahasa Sundana. Jadi kalau ada yang sakit bahasa Sunda, ya Akang kewajiban. Kayak Kang Asep Tolberi lah. Akang makan di rumah Asep di Tasik, ditulis Wilujeng ya. Akang ngawe Kang Asep Asep sanes Wilujeng. Oh nuhun saya Kang, besoknya udah diganti. Ada swasta, ada perorangan, ada lembaga. Iya. Jadi selalu nurut gitu. Termasuk informasi-informasi publik berbahasa Sunda yang salah ya, Akang dengan cepat menyampaikan, menghubungi pihak yang berwenang. Betul. Termasuk soal Mastaka Citarum itu kan, termasuk yang dikoreksi juga. Kabupaten ya? Bandung, gitu. Iya, iya. Hulu Citarum. Iya, karena menghargai tentang luhurnya sehingga nama di Sparbud di sana itu tertulis Mastaka Citarum. Itu sungai nggak usah Mastaka, Pulau Muatan aja. Tapi Pak Yosef kali Sparbudnya kooperatif gitu kan. Iya. Jam 11 malam ngapain dia, jam 11 pagi udah ngirim lagi. Kang terus dituar gitu. Lagi diperbaiki lah gitu kan. Pokoknya kalau Kang Opik menemukan kesalahan penerapan bahasa Sunda di ruang publik, yang langsung dihubungi kalau tidak kepala dinas, kepala daerah. Mang Oded, Mang Kang Yana, telepon gitu kan. Kang Emil. Semualah di Pak Gum, Pak Maman sering. Iya, betul. Karena di Kota Bandung juga banyak tersebar uar pengajak atau iber yang salah berbahasa Sunda gitu ya. Iya. Tapi secara umum kan tren bahasa Sunda kita kumaha ayeuna di Jawa Barat atau di Indonesia? Meningkat. Jadi kita jangan terlalu terfokus kepada kebiasaan kita, kemampuan kita ke belakang gitu kan. Jadi biarkan aja mereka tumbuh dengan habitatnya, dengan teman-temannya gitu kan. Ketika anak-anak muda senang bilang anjing, biarin aja. Kalau mereka bicara ke teman-temannya, manakala bicara kita dia ada filter gitu kan. Iya, betul. Mungkin cuma nyebut anjingnya. Mungkin ke Aki nyebut anjingnya. Mungkin. Iya. Wah di guru ulah gitu kan. Mereka juga secara sadar kan ada proses ngalamaskeun anjing, ada anjir, anjerit, anjay kan proses gitu kan. Ya kalau penguasaan kosakata mah mungkin menurun lah gitu. Udah alamiah gitu. Alamiah ya. Kalau kakek kita menguasai 20 kosakata,
bapak orang masa guru kosakata, orang mau 5.000, anak orang jadi itu mau udah alamiah. Biarin aja tumbuh. Jangan kita memaksakan, marah itu guru. Apa karena bapak kan ada magic jar sekarang mah. Iya. Dimanokeun. Iya. Ini bapak, ini magic jar, ini papan panggilesan tempat cuci, tanya mesin cuci, dimanokeun. Jadi bahasa berkembang ya Jangan sampai sebenarnya. Iya. tidak tahu terhadap kekayaan budaya karuhun kita gitu kan. Oke, ini soal bahasa Sunda. Birek deui. Nah, ini yang menarik. Kang Opik ini sangat lama berkecimpung di dalam pengelolaan Persib ya. Terutama sebelum Persib menjadi sebuah entitas usaha ya dulu. Kang bisa diceritakan nggak itu? Gimana awal mula ancrup ke Persib tuh? Jadi Akang itu selalu tertawa manakala di setiap kali penerimaan mahasiswa baru, ketua jurusan bahasa Sunda selalu ngaku-ngaku Akang dengan tuh ada alumni bahasa Sunda jadi ketua harian Persib. Itu kan jabatan tertinggi lah sedikit di bawah wali kota. Iya, karena ketuanya wali kota. Wali kota. Iya, iya. Ketua harian. Iya. Jadi kalau Akang diagul-agul kepada mahasiswa baru, itu nyambung. Dan mesinnya mah tuh ada yang jadi kepala balai bahasa apa gitu. Iya. Di bahasa Sunda jadi Persib gitu kan. Jadi ya begitulah. Karena Akang konsepnya kan mengalir gitu kan. Tidak diprogram, tidak apa-apa. Kebetulan waktu itu Akang membantu Kang Ading membuat sinetron Inahong di Bojong Rangkong. Mohon. Kan istri Akang jadi ibu kadesnya lah. Bu Cici. Mohon. Ya. Dan kadesnya itu kan Pak Ase, dosen perpustakaan di IKIP dulu Pak Ase. Oh, mohon. Nah, waktu Pak Ase S3 ke Australia, Akang jadi kadesnya gitu kan. Mohon. Jadi kan Kang Ading itu seperti ayah sendiri lah gitu kan. Mohon. Nah Kang Ading punya PSIP. Oh. Di divisi 2 gitu kan. Mohon. PSIP teh Ikatan Pelajar Indonesia. Apa istilahnya? Klub sepak bola ya? Ya kayak apa? Ya klub pelajar aja. Klub pelajar ya? Iya. Jadi terpuruk divisi 2 gitu kan. Ya profesional merah lah cina ngurus gitu. Nah kan karena ingin IP naik, ya belanja pemain waktu itu bebas belanja pemain gitu. Betul. Hampir setengahnya mantan-mantan Persib 86 gua kan dibajong gitu kan. Oh. Memperkuat IP. Jadi walaupun IP sanes pelajar atau tidak harus pelajar? Pelajar. Oh, mohon. Jadi dulu pelajar. Awalnya. Seiring dengan pertumbuhan Kang Ading, akhirnya di Persib begitu kan. Jadi anggota Persib. Nah, aku sampai belajar pemain ke Bengkulu, ke Lampung. Ada Abdillah, Fatmawi, Purwanto sampai ke Jawa gitu kan. Mohon. Dari divisi 2 langsung ke divisi 1, divisi utama juara itu. Oh. Karena pemainnya udah menjadi gitu kan. Iya. Divisi utama Persib. Kompetisi internal. Kita punya 33 PS. Mohon. 36. 12 divisi 1, 12 divisi 2, 12 divisi utama gitu kan. Nah, ini divisi utama sekarang itu. Sama dengan UPI. PSUP. PSUP juga divisi utama. Kang, kalau bicara Persib itu, saya dengar cerita-cerita sebelumnya kan banyak sekali pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita seru tentang Persib, tentang wasit, tentang naon itu teh nu dibelit-belitina baju teh isim naon itu. Iya, makanya waktu kumaha Kang eta teh? Waktu Akang oleh IKA UPI diberi kesempatan untuk mewakili Pak Enggar pidato di wisuda 2017 kalau nggak salah gitu kan. Iya. Ya mungkin nih salah menyuruh kenapa saya gitu kan, pasti kan capruk pidatonya. Nah, waktu itu kan karena Pak Rektor waktu itu Pak Asep ya. Asep ya waktu itu. Kang sana ibadah ngemotivasi barudak gitu kan. Ya kan mengatakan ke mahasiswa yang baru lulus itu, jadi Anda jangan terpukau dengan ilmu yang dimiliki. Ketika sudah terjun ke masyarakat, terserah kita mau improve apa gitu. Ya kalau kita berhasil diterima oleh masyarakat. Saya kan jurusan bahasa Sunda. Di sini kan banyak dosen FPOK, ada doktor, ada profesor. Tapi urusannya kok wasit hatam saya. Itu satu gimnasium ketawa gitu. Karena kan praktisi. Ari wasit teh pasti disogok kan cerita? Ya, begitulah. Begitulah.
Jadi menang 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 teh berdasarkan penawaran berarti? Ya begitulah lah. Jadi ini Akang kan sempat jadi manajer di Persib itu, manajer Iya, Persib tahun 2000, manajer Persib Selection gitu kan. iya. Nah, sebagai manajer mah kita tanggung jawab, tim itu harus menang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, misalnya nyogok wasit, untuk kemenangan tim mah nggak apa-apa. Tapi jangan kebalikannya, orang nyogok ke barudak seakan ngelehan, nggak boleh gitu. Jadi ya sepak bola itu begitulah. Jadi di tingkat Persib aja banyak perkeliruan. Akang dulu kan waktu ada apa pemanduan bakat calon-calon pemain di Persib kan, Mohon. Akang melihat ini yang terbaik nih kiper teh, tapi yang direkrut yang Oh, lain. Ternyata orang tuanya ngasih handphone gitu. Jadi di oh. tingkat Persib juga ada Iya, begitulah iya, gitu iya. kan. Apalagi di PSSI. Apalagi di kompetisi ya di liganya ya. Ya, Wajar ada Satgas anti mafia PES itu betul itu iya. harus dibersihkan lah, harus Iya, iya. dibersihkan. Itu dimulai dengan kongres gitu. Hmm. Di kongres PSSI itu untuk memilih ketua umum itu miliaran uang yang beredar itu. Eta mah Kang Tongboro di PSSI Ah, gitu nasional. ya. Aduh, dina segala Jadi rupa. waktu itu Akang bicara kepada mahasiswa apa baru yang di wisuda itu ya begitulah keadaannya. Jadi walaupun Akang dari bahasa Sunda gitu kan, tapi kiprah kita di sepak bola diakui oleh masyarakat gitu. Iya, Kang, dan cerita-cerita yang humor itu bahkan saya membaca sendiri itu pidato yang, mendapat apresiasi sangat baik, cukup tinggi dari berbagai kalangan, dari anggota senat akademik, dari MPR, dari yang lain-lain. Kalau kita lihat, apa namanya, Facebook misalnya media sosial itu banyak sekali yang mengapresiasi Ya, pidato yang termasuk Ibu itu. Saprina itu, Iya, betul. Ibu Saprina gitu. Nah, Kang, cara-cara menyampaikan bahasa Sunda, memasyarakat memasyarakatkan bahasa Sunda dengan cara humor itu, eee, Akang kemudian apa namanya, memunculkan konsep baru, apa namanya, sudong ya? Yang Sudong, menggabungkan dengan sulap borangan, artinya. iya. Gimana? Akang itu dulu orangnya serius, pemikir lah gitu kan. Iya. Tapi tahun 2002 kalau nggak salah mah, itu datang Patang Rusita dengan Yoyo Adirja, Mohon. datang ke kantor Geger Sunten gitu kan. Maksudnya, Kang di pikiran rakyat itu ada kurang lebih 200 lah redaksi itu, wartawan apa gitu kan. Mohon. Di lingkungan seniman budayawan banyak para penulis, ada Kang Iya. Ibing, ada Hari Rusli, ada Acil Bimbo gitu, Asep Mohon. Sunaria. Tapi rapat redaksi memutuskan Kang Opik yang terpilih sebagai penulis Mangohoy gitu. Nah itu dimulai dari itu. Mmm. Heureuy-heureuy Iya, Persib ya? Atau bukan, bukan bukan? Mang Ohle. Jadi Mang Ohle itu, ini titipan Pak Atang Rusli waktu itu, Kang nitip, Mang Ohle itu punya 3 karakteristik. Yang pertama itu cunihin, yang kedua kritis, yang ketiga humoris gitu. Nah itu memadukan Oh. 3 misalkan sampai 6 tahun lah menulis Mang Ohle, mungkin udah 400 episode, tiap minggu kan di PR itu. Iya, tapi katanya kebakaran gedungnya ya? Ya kebakar sampai ada komunitas Mang Ohle gitu. Oh. Nah dari sana jadi humor gitu kan. Oh, jadi Akang mulai mulai terjun ke dunia itu di Ya situ? karena nggak bodor di tulisan, jadi Kang ya terpaksa tiap minggu kan menulis humor di Mang Ohle. Betul. Lanjut di Gramedia ngadu bako, terus Sabulang Bentor di koran Optiangan, jadi kan udah terbiasa apa, nggak bodor dalam tulisan. Nah, itu sebuah teknik khusus. Betul. Tidak mungkin lah jago-jago menulis nggak bodor dari tulisan mah, jarang gitu kan. Ya kalau misalnya di sana nggak bodor gitu kan, Atau ngabodor terus gampang dititah gitu nulis kan. moal bisa oge Ya nya. kalau nggak bodor kan di stand up comedy ada dalam kalimat pertama orang harus ketawa gitu kan. Iya. Kayak kemarin kan ada ini yang diperkosa kan di atas itu, lapor ke polisi gitu kan. Siapa yang memperkosa kamu? Duka daripada teka tinggal. Nah, teka tinggal udah ngomong masker. Makanya kagak dibuka maskernya ya. Ya. Aduh, ini serunya dengan Kang Opik begini. Bisa disangka anu ieu memperkosanya gitu kan. Nah, Tapi ini juga akan sering membawakan materi borangan mohon? dengan tema almasum gitu kan.
Borangan teh ngabodor Ngobrol sorangan. sorangan, Akang yang Oke. menciptakan walaupun ada pendahulunya gitu kan. Jadi orang-orang stand up comedy Jakarta punya anggapan bahwa stand up comedy itu mereka bawa dari Amerika, dari kegalauan Oh, orang kulit-kulit Cina, bukan, di Sunda mah nuhun, tahun 60-an udah ada Jamar Media, Ngabodor Tunggal. nuhun. Jadi ini udah pom bensinnya udah demikian banyak Almasum itu. Nuhun. Kan kalau kita ngabodor ke barudak ya, apa bahasa Inggrisnya pom bensin? Pasti no smoking. Nah, apa bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya pom bensin? Almasum. Masuk. Jadi Almasum ini kalau kita masuk ke domnya di Almasumnya di Ranca Ekek, Cekek, nuhun. itu ada tulisan besar sekali. Mun teu bisa seuri tong dagang. Eta Nah, teh ku eta suluk, moto, nuhun. ageman pamasum gitu kan. Mun teu bisa seuri tong dagang, itu kuncinya. Hmm. Makanya kalau Akang menatar guru-guru bahasa Sunda, mun teu bisa seuri tong ngajar bahasa Sunda. Karena seuri itu kan sekarang Kang Najib masuk ke 2 toko yang ngareneng, harganya sama tapi nu ieu dareh deh, pasti ke dieu. Nuhun. Jadi kunci seuri itu dari pamasum, harus tertawa. Harus dareh deh, harus apa Nuhun. gitu kan ke tamu itu. Makanya sering jadikan materi kok Akang teh gitu. Jadi kalau saya lihat, Kang Opik ini transisinya yang pertama dari bahasa Sunda Ya, ke Persib, lalu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perkembangan dengan borangan, ya, menyasar anak-anak dengan sudong. betul betul. Perkembangan selanjutnya Akang mengembangkan sebuah konsep wisata terpadu melalui apa Ya, namanya, desa wisata, Kang. ya Gimana tapi tuh? sebelum itu mungkin ini bagi mahasiswa ya, jadi kalau kita menekuni dengan serius, ini kan jadi uang. Betul. Jadi kata karuhun, tukang macul kudu hidup ku paculna, nya Nuhun. tukang koren kudu hidup ku korenna, tah tukang ngabodor harus hidup dengan ngabodornya. Kan sebagai penulis humor ya. Ya. Kemarin Kang Emil kan nyuruh ajudannya, EO-nya gitu kan, mengundang Akang untuk tampil di 3 menit, acara HUT Gedung Sate yang ke-100, 3 menit, 3 menit. Bayarannya? 15 juta. Sok, ayeuna Sok, samanit 5 juta, naon sok ayeuna. naonnya, kecuali Ronaldo Jadi jeung Messi bukan mah. ria ya, bukan ria. Jadi Akang menyampaikan ke ya para mahasiswa, tekuni, nanti Iya, iya. akan Termasuk alumni jadi. juga, Kang. Bukan Iya, ria gitu kan. termasuk alumni-alumni muda kita Nah, yang jadi baru lulus. Seri itu ngebodor itu pekerjaan Akang. Akang tiap hari kan Ya, mengeksploit bodor gitu kan. ya. Jadi kuncinya kalau kita main stand up comedy, Akang sering nggak diundang di Metro TV di mana. Nuhun. Akang sempat main di depan Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Oh itu lebih gede lagi honornya gitu Eh, kan. padahal Pak Luhut teh hese seuri nya. Coba lihat di videonya. Kira hasil ningali Pak Luhut seri tapi kusudong, wah sampai bergetar tak-taknya gitu. Karena humor itu situasional. Iya. Jadi orang pintar unggul bisa humor mah. Orang pintar dan orang bisa mencerna gitu karena Iya, humor itu tidak akan bisa kapeseku orang bodoh gitu kan. betul, betul. Akang hari ini mestinya ada di Makassar, Cuma nggak ada yang ngundang. nggak ada yang ngundang, kenaonan ka ditunya. Nah ini pohon-pohon itu dulu teh bonsai teh, Iya. tapi karena rajin dicebol jadi pada lagi teh. Ya, jadi ini kita ngobrol sama Kang Opik, Kang Taufik Faturrahman di halaman di gazebo-nya Sekretariat IKUP, tidak jauh dari Villa Isola, dan di sekeliling kita tanaman hijau, Ya, pohon-pohon yang rindang gitu. Jadi sangat nyaman untuk ngobrol. Oke, Kang, gimana untuk pengembangan ke arah desa wisata tadi, wisata? jadi Akang itu waktu jadi pengurus Persib Nuhun. agak kesulitan mencari lapang, mencari penginapan yang murah meriah lah gitu kan. Buat training gitu. Ya buat Efek. pelatihan, Iya, buat buat diklat gitu ya. kan. Eh dulu sempat diklat Akang dulu sempat punya hotel di Pangandaran. Oh gitu. Di hotel Akang di Pangandaran gitu kan di Pangandaran terus bosan. Nah, Akang bikin di Pagar Ageng itu tempat diklat gitu kan. Jadi konsep Akang itu ya untuk olahraga, ada kolam renang, ada lapangan senam, Iya. lapangan bola gitu.
bukannya Persib, PSI juga pernah diklat di sana. PSI 17 tahun. Iya. Waktu pelatihnya Iwan, waktu dengan selama bulan puasa diklat di Bumi Ageng, bahkan pas awalnya main dengan Vietnam, alhamdulillah eleh Vietnam gitu. Nah, jadi setelah Akang disebut berhenti, bukan, tidak berhenti di Persib, Akang jadi tim 7. Ayeuna teh. Iya, jadi Persib itu kepunyaan 36 PS, termasuk PSUP ya. Mohon. PSUP punya 1/36 saham di Persib itu. Iya. Ketika ada aturan Persib yang ikut liga harus profesional, yang 36 jadi amatir, dibuat perjanjian dengan PT PBB. Ah, mandatnya kepada ada ke berlima, diserahkan ke PT PBB tanpa transaksional. Mohon. Jadi Akang itu sekarang menjadi tim 7 yang menjembatani kepentingan 36 PS dengan PT PBB. Tapi peduli PT PBB itu. Peduli juga. Peduli, pernah ngasih THR 25 juta masing-masing PS gitu kan. Peduli lah diklat apa gitu kan. Jadi tidak berhenti sama sekali. PSIP masih jalan. Nah, setelah berhenti menjadi pengurus. Ya. Tahun berapa Kang terakhir? Atau era masuk 86 profesional itu ya? Akang terakhir menjadi ketua Panpel itu 2006. 2006. Ya. 2006. Berarti pas 2004 itu ketika juara Kang Ya, Akang jadi masih pengurus. Akang ketua Panpel. Ketua Panpel. 2004 Akang ketua Panpel. 2014. 2014. 2004 keroknya. 2014 kan terakhir, juara terakhir Kang. Iya, juara terakhir. Cuman juara pertama, Ya. 94 itu ya? Betul, 94. Ya. Jadi 2000 berapa ya? Setelah ada aturan dari harus profesional. Akang berhenti jadi Oh, pengurus karena terlucu lah ada Profesor Himera pernah mengatakan sekarang ada dengan banyaknya pemain asing yang bermain di Persib. dua kesebelasan itu pembodohan bagi sepak bola orang gitu kan. Makanya Akang kalau usaha profesional lah silahkan lah, tinggal balanya gampang kan, tidak tertarik. Ya. Akang itu tertarik itu pembinaan. Oh, jadi kalau PSIP makanya sampai sekarang masih PSIP walaupun sekarang lagi berhenti dulu lah gitu kan. Lapangnya kan di depan sini. Kadang-kadang di UPI sih latihan. Tapi katanya pernah dengar cerita gara-gara ngurus PSIP itu dicurigai atau apa namanya? Aika PSIP bro-broan gitu. Oh, itu mah sering Akang bukan keles ya karena Akang itu hampir 42 tahun berumah tangga belum pernah pas saya gitu kan. Karena kunci keberhasilan itu kan ada tergantung saldo kan rumah tangga itu kan. Jadi kalau saldo cukup nggak mungkin hasil kita ngoceh gitu kan. Akang pernah waktu main di luar kota jadi manajer gitu kan. Akang perlu uang gitu kan. Sekarang zaman ATM gampang, dulu mah enggak. Mau bisa transfer hari Sabtu perlu uang untuk hari Minggu untuk jaga kuatir. Akang sampai menjual mobil si Teteh dijual. Oh, ini pernah diceritakan di Facebook ya? Iya. Ah, ini menarik ini. Honda City baru dijual gitu kan. Pakai nyogok juara tapi juara karena kita terpepet kalau nggak karena kalau kita nggak ikut tuh di sana di Bekasi ada juara, ada mafia lagi. Para pejabat ya lebih jor-joran lagi di Surabaya juga mafia lagi. Jadi kalau kita nggak terlibat begitu nggak mungkin Persib Junior juara gitu kan. Ya tapi Akang menjogok dalam tanda kutip diketahui oleh yang lain lah. Begitu datang ke sini ketemu sama Pak Atarmana diganti itu. Diganti dengan pekerjaan. Akang disuruh mencetak buku bukan blok not agenda Kota Maja Bandung tertutup lah. Iya. Nah jadi antara dua kaki Akang, satu di Persib, satu di kesenian, ya Akang juga pernah jadi pengurus Dewan Kesenian kan. Betul, Dewan Kesenian Jawa Barat. Si Teteh itu, si Akang itu lebih senang Akang ngurus di bola. Karena di bola itu tidak ada sinen. Jadi aman rumah tangga. Nah cuma problemnya gitu.
oh kono meng bocor ratusan juta Bro-broan. bro-broan gitu, aya abdi hoyong geulang hese gitu lah. Nah itu mah humor keluarga. Tapi kan Akang kalau mendapat hadiah-hadiah waktu anugerah Jawa Barat ya dapat 15 juta. Ya. Itu waktu toko persibahasa daerah 30 juta. Itu Akang disumbangkeun ka yatim piatu. Kasih teteh dari yatim piatu kasih tehnya. Langsung ikut ke Jakarta Tapi gitu. saya karena sempat bergabung di grup klinik bahasa, terus mengikuti di Facebook, ya Kang Upik ini sosok yang romantis dengan Bu Cici ini. Jadi kalau tadi cerita gelang itu sampai yang baru-baru itu ulang tahun apa namanya menyisipkan gelang di kue Di kue gitu ya. itu masih terus terjadi. Jadi sampai sekarang. Jadi walaupun kalau bicara usia udah jelas lah kalau dibandingkan dengan saya lihat dari rambutnya. Tapi soal romantis, wow, kalah jauh lah. Pokoknya mah cocok ya apa namanya ya, Ya suami yang sebenarnya romantis lah. istri itu tidak harus diperhatikan dengan materi gitu kan. Akang sejak belum bisa memberikan gelang, handphone apa di dalam kue, sering membuat kejutan gitu kan. Di hari ulang tahun si Teteh itu kan malamnya Akang nyari pengamen ke Cikapunung, dapat gitu kan. Di briefing dulu begitu pagi-pagi ngetrok, si Teteh yang buka, jreng, dah jam gitu juga seneng lah gitu kan. Jadi apa namanya, kejutan, Perhatian menghibur, perhatian. perhatian itu sudah ini Jadi melekat karena, ya? hidup di dunia ini tidak melulu bisa diukur dengan uang gitu kan, Ya, tidak bisa. ya. Karena ngukur kain kan dengan meteran, Ya, ya bukan jaminan uang weh. oke Kang, tadi nyambung dengan yang soal sekarang menekuni wisata ya, Iya wisata terpadu itu, awal mulanya mendirikan Padepokan Bumi Ageng itu semula untuk Persib ya berarti pada iya untuk awalnya? Persib, Akang Ya, udah berhenti, diisi dengan Padepokan gitu kan. ya, Jadi Padepokan juga, Akang itu kalau sudah bekerja harus maksimal, harus jeblok ya, lah gitu kan. Akang mau membuat Gening Karesmen dengan Kang Wahyu tahun 99, sampai sekarang masih ada. ya, yang si Ujang Si Ujang jeung Jeung Doraemon Doraemon, yang sampai pentas ke oleh Jepang juga kan ya nanti ya? ya Profesor Kanemoto mengundang pentas di Jepang, tapi tidak berangkat seluruh pemain, hanya dijatahkan 10 tiket, kita Iya, mungkin pelatihnya berangkat, melatih anak-anak KBRI, karena Gening Karesmen si Ujang jeung Doraemon itu murid Ninik El Karim yang pernah membimbing mahasiswa Trisakti KKN di Bumi Ageng. ya, Ini sebuah Gening Karesmen yang mempertemukan dua kebudayaan besar, kebudayaan Sunda dengan Jepang. Nah, begitu juga Profesor Kanemoto yang lama menjadi dosen tamu di UPI gitu kan, ya, pernah ke Bumi Ageng, sampai mengundang gitu kan. Jadi banyak yang akan kerjakan itu. Ada Gening Karesmen, ada Bangklungan, itu gabungan terbang, angklung sama tembang pagar agengan gitu. Terbang pagar agengan sendiri ya dari sudah punah, Akang hidupkan kembali tahun 83, sampai sekarang hidup. Sekarang udah dibuat notasinya, ya. diabadikan dalam CD. Jadi walaupun Akang sudah tidak ada, mereka bisa belajar dari CD dari Iya. Kalau Bumi Ageng itu bahkan kalau saya ngikuti di Facebook juga sekarang menyediakan fasilitas olahraga yang lengkap sangat lengkap lengkap. ya? Jadi kawasan olahraga Iya, ada panahan, ada ring basket, lintasan lari, ada kolam renang, ada polo air, ada fitness. iya, iya. Jadi tempatnya juga kan terbuka ya seperti ini, banyak pohon-pohon gitu. Jadi apa Sehat, namanya? terbuka, Iya. nyaman gitu kan. Oke, kita sudah apa namanya belajar banyak hal gitu ya melihat Ya, perjalanan. Tapi yang terakhir juga saya ingin menggarisbawahi bahasa Sunda tidak perlu diragukan. Persib, wah ancruk sampai bobolokot lah gitu ya. Terus beradaptasi, transisi dengan apa namanya, pengajaran bahasa Sunda melalui ya Borangan, hmm, mempopulerkannya melalui Sudong.
mengembangkan sekarang, desa wisata di Pager Ageng, di tanah kelahiran. Tapi yang juga perlu diingat Kang Opik ini, kepedulian atau idealisme pendidikannya juga, sangat tinggi. Jadi belum lama ini mendirikan sekolah ya, Kang? Ya baru 3 tahun 3 tahun. Tapi 3 baru tahun pun meluluskan. prestasinya Ya, sudah jadi di SMP Islam Terpadu Al-Husni itu pagi-pagi sekolah, ya. sorenya pesantren gitu kan. Kebetulan, akang punya keponakan yang menjadi sesepuh pesantren Darussalam di Ciamis. Mmm, Dikasih, ustad yang sangat bagus lah mendidik anak-anak, ya. santri. Dari 3 tahun target 4 juz itu, ada yang 10 juz. Oh gitu. Sekarang Sekarang alumni itu. ya alumni. Jadi, level kabupaten itu mau lomba tahfidz, musabaqah, atau pidato, itu selalu dari Al-Husni juaranya. Malah seorang siswa PAIS kelas 7 sekarang itu pernah menjuarai tingkat Jawa Barat di Bekasi gitu kan. Oh, Yang terakhir PAIS juga menjadi juara juara di tingkat kabupaten bulan Desember kemarin yang mengadakannya MGMP PAI Kabupaten Tasik yang sampai sekarang hadiahnya belum diterima. Dinas jadi Pendidikan yang jadi mengadakan. bukan bonus pon, bonus Iya, segala rupa wae ditunda teh nya. Nah Tasik mah. ini juga terakhir, sangat barangkali sangat pribadi ya kan. Kalau saya lihat perjalanannya tadi, saya pernah melihat langsung dari semuanya itu sangat tersentral di sosok Akang nih Kang, saya melihat. Jadi semua, apa namanya, bergantung gitu. Nah, Iya. untuk pengembangan transisi generasi ke anak-anak Akang, ke apa namanya, cucu dan lain seperti itu, Kang Opik gimana menyiapkannya? Apa anak-anak diarahkan atau dibiarkan Iya, sebenarnya mengikutinya? diarahkan dan dipersilahkan bergulir sendiri berdasarkan minat dan bakat mereka gitu kan. Eee, Akang kan punya 6 anak iya gitu kan, masing-masing itu berbeda gitu kan. iya. Ada yang ke buku tapi Kang? Ke bahasa Sunda? Sebenarnya yang menulis itu yang sulung. Dia waktu SMA itu suka menulis di majalah-majalah remaja lah gitu kan, Oh, tentang ramainya dago, malam hari dikirim majalah remaja, dapat honor gitu. Cuma iya. males mungkinnya, Heeh. males karena keenakan mungkin hidupnya segala. Jadi bisa yang ketiga juga pintar nulis. Pintar nulis, pintar pidato gitu Iya. kan. Karena dia dulunya jadi ketua mahasiswa Indonesia di Malaysia gitu kan. Oh, kuliahnya di sana? Ya di Malaysia. Ketika ada kasus si Padan Lipadan teh ya, kan banyak mahasiswa Eropa yang menghujat mahasiswa di Malaysia lah. Jadi intinya mah maneh teh jiga nu baleunghar sakola teh ka luar negeri padahal nu deukeut ame Buya Mirah aing mah can di Eropa di Amerika gitu. Nah itu dengan santun anak akang itu menjawab gitu. Di Kompasiana sampai akang mencucurkan air mata mau baca itu. Dengan santun menerangkan maksud kuliah apa gitu kan. Nah itu juga menulisnya rapi, Iya. bisa menulis bisa. Tapi kalau bahasa Sunda mah enggak. Kalau yang ke pariwisata ada yang S2 di pariwisata dari Oh iya, yang bungsu ya? yang bungsu Iya. dari S1-nya di UPI, S2-nya di Udayana, sekarang S3-nya mau di NHI gitu kan. Jadi itu pariwisata semua? Ada pariwisata gitu. Eh, kalau nggak bodor, ada anak perempuan akang sekarang di Malaysia jadi bodor di Malaysia. Oh gitu, borangan di Malaysia? Bukan. Dia itu pernah ikut lomba lawak di Antv, Sri Mulat Junior juara di Indonesia teh gitu kan. Begitu melihat di Malaysia ada lomba Maharaja Lawak Malaysia ikut juara lagi. Ditawarin di TV Malaysia. Jadi ya sekarang itu jadi artis kan itu. Oh oh menetap di sana, Kang? Iya, Nomor jadi berapa itu? sama kelahiran 5 kelahiran 87. Jadi kayak Rina Nose sekarang lah kepopulernya di Malaysia. Jadi kalau kita ke Malaysia makan dengan anak akang tuh wah banyak yang minta foto, udah artis ya. Iya iya. Jadi kalau kita masuk bandara di Malaysia aja udah banyak minta foto. Tapi kalau dia masuk ke bandara di Soekarno-Hatta dianggapnya TKI. Nggak ada yang kenal gitu. Iya. Oke, Kang, kita sudah mendengar cerita yang menarik, mudah-mudahan suatu
hari nanti juga atau ke depan kita bisa bertemu lagi, tapi untuk, hari ini, siang ini kita, coba akhiri. Tapi saya ingin minta pesan Kang Opik untuk alumni UPI, untuk mahasiswa UPI, eee, apa namanya, pesan atau sekaligus juga menjadi poin dari Ya, obrolan kita siang ini, Kang. yang pertama itu akan walaupun orang-orang menyangka atau berpendapat telah berhasil, masih jauh lah, masih jauh dari keberhasilan, masih harus ada beberapa yang diusahakan lagi gitu kan. Dalam kondisi apa yang sudah Akang dapatkan, ya harus disyukuri. Disyukuri itu dalam arti kata harus jangan lupa sodako, amal jariah, bersedekah gitu kan. Karena kalau harta kita sering disodakohkan itu kayak ini kayak punak, bukan kayak galengan sawah. Kalau galengan sawah kan ditincak, Ditincak ya, tapi kalau pupunakan mah kalau ditincak kan kalahkan melenung gitu kan. Jadi jangan jangan apa, jangan kita punya anggapan kita sering bersedekah, kita sering beramal jariah itu harta kita akan berkurang, maka akan bertambah gitu kan. Jadi ya itulah kuncinya gitu kan. Ya bukan bukan hanya untuk kepentingan agama saja, kadang-kadang siapa yang memerlukan ya kita Iya. bantu. Termasuk waktu mahasiswa UPI yang tersandra di waktu demo Waktu di demo, iya betul. waktu demo di Jakarta Di kan, Senayan. dari bada zuhur sampai jam 7 malam tersandra di gedung TPRI gitu kan. Ya kita bantulah, kita Iya. transfer ke koordinatornya. Jadi yang terasa oleh Akang itu jangan 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 kikir, jangan pelit. eh Ya kalau Akang mengatakan nanti akan ria gitu kan, silakan aja. Yang bisa kita bantu lah Iya. untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat gitu kan. Nanti Kak, juga akan diganti oleh, Tuhan dengan rezeki yang berlipat. Dan ini kesatuan, persatuan harus ini, jangan jangan hidup sendirian, jangan munfarid gitu kan. iya. Itu termasuk alumni-alumni UPI, harus harus bersatu gitu kan. IKA UPI itu harus seperti IKA ITB. Jadi kalau orang yang akan jadi menteri itu harus konsultasi dengan ikatan alumni gitu. Jadi gubernur harus Betul. konsultasi gitu, ada bisa mewarnai lah gitu. Iya. Nah dengan kebersamaan, di ikatan alumni ini kalau alumni UPI itu kan bercecer jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi apalah gitu kan. Kalau kita bersatu kita akan jadi poin-poin yang Iya. untuk mewarnai negara gitu kan. Itu aja saya kira Oke, yang persatuan sampaikan. itu penting karena kalau kita ambil contoh ulah sigara romeheun nya, memecah belah persatuan kaki. Itu saja barangkali, tapi terakhir ini ada oleh-oleh, kita coba merchandise untuk, kayaknya kalau bicara soal ukuran ini ukurannya standar, tapi bolehlah nanti Akang bisa dipakai siapa saja, atau kalau Hmm. mau dibuatkan yang ukuran khusus nanti kita coba. Nah ini Kang, ada oleh-oleh, Ya, podcast alumni mudah-mudahan sesuai tagline-nya, sesuai suluknya, ya, menjadi inspirasi dari Bumi Siliwangi ya. hmm. Nah dan ini juga, kalau ini nggak ada ukurannya, kalau ini semua bisa ini Kang. Ya, Jadi nuhun tuh. ada Bincang Alumni, podcast. Nuhun 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 nuhun. Oke, atur nuhun, alumni UPI semuanya atau penonton semuanya, tamu-tamu berikutnya silakan kalau ada request untuk, apa namanya, untuk dihadirkan, untuk diundang silakan tulis di komentar, ingin siapa yang dihadirkan nanti kita coba tindak lanjuti, kita, cari. Itu saja, sampai jumpa di obrolan berikutnya, di podcast alumni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.